Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofyan di channel MS Creator. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berkunjung di channel ini, dan di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan event yang ada pada Binance Coin ataupun BNB. Nah, di sini Binance Coin akan mengadakan burn lagi ya teman-teman, ataupun pembakaran tokennya. Ini adalah kuartal yang ke-16 kalinya untuk BNB melakukan pembakaran, di mana di sini untuk total supply yang kita lihat pada Binance Coin itu mencapai 170 juta koin BNB secara maksimal ya teman-teman di sini, dan target mereka itu nantinya hanya tersisa sampai dengan 100 juta koin BNB, dan dimana pada saat bulan Maret sudah kita sering bahas ya teman-teman terkait dengan BNB burn. Dan BNB burn ini akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, dan jadwal pada kuartal yang ke-16 ataupun yang ke-16 kalinya untuk BNB melakukan pembakaran di sini sudah diumumkan ya teman-teman, untuk per tanggalnya akan melakukan pembakaran. Dan di sini kita melihat potensi apakah akan ada kenaikan pada BNB jika mendekati untuk BNB burn-nya ini dengan market yang sedang mengalami crash ya teman-teman di sini. Oke, di sini kita lihat untuk penjelasan dari coin market cap ya teman-teman di sini, dimana di sini untuk total supply pada BNB di sini mencapai 170.532.785 koin BNB. Dan di sini untuk sirkulasi supply yang telah beredar di sini mencapai 153.432.897 BNB. Jadi di sini baru beredar mencapai 90% dari maksimal supply yang telah disediakan ya teman-teman di sini. Nah, di sini untuk target dari CZ di sini untuk pendiri Binance ataupun CEO ya teman-teman di sini menargetkan BNB itu hanya tersisa sampai dengan 100 juta koin ya teman-teman. Jadi di sini masih akan terus dibakar untuk koin BNB-nya, dan di sini kita lihat untuk event BNB burn ya teman-teman di sini. Di tahun ini masih ada 4 event yang akan ada pada Binance Coin ini, yaitu yang pertama adalah yang terdekat, yaitu adalah BNB burn ya teman-teman. Dan di sini secara coin market cap event di sini juga trending untuk BNB ini ya teman-teman, BNB burn ini, dimana di sini sudah divote oleh 892 orang ya teman-teman di sini. Oke, di sini kita bahas kembali di sini melihat secara pergerakan harga BNB ya teman-teman. Kemarin di video yang big crash terhadap Bitcoin juga sudah saya bahas secara technical analysis bahwa di sini BNB break support ya teman-teman, yang artinya akan mengalami penurunan. Dan di sini kita lihat secara jelas di sini BNB sudah mengalami crash ya teman-teman, ataupun penurunan pada harga BNB ini. Nah, di sini dengan BNB burn di sini dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Juli nanti ya teman-teman. Di sini menurut saya ini juga peluangnya sangat kecil untuk BNB melakukan kenaikan jika BNB burn ini terlaksanakan ya teman-teman, karena kita melihat sendiri di market di sini Bitcoin sedang mengalami crash ya teman-teman, bahkan dalam waktu kurang lebih 24 jam di sini mengalami penurunan sampai dengan 4,89%. Di sini kita lihat saja leader cryptocurrency saja mengalami penurunan sampai dengan 4,89% dalam waktu kurang lebih 24 jam. Apalagi dengan altcoin ya teman-teman di sini seperti Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP di sini juga pasti mengalami penurunan 2 kali lipat dari penurunan Bitcoin. Oke, di sini menurut saya untuk potensi kenaikan ya teman-teman pada BNB burn kali ini cukup kecil, karena di sini market sedang mengalami crash, berbeda pada bulan Maret kemarin ataupun bulan April ya teman-teman. Pada saat BNB burn itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi itu diikuti juga oleh bull market ya teman-teman. Tetapi sekarang BNB burn bertepatan dengan market yang sedang mengalami crash, dan di sini kita lihat untuk support yang ada pada BNB di sini pada level 276 US dollar ya teman-teman, karena untuk support yang saat ini di harga sekitar 290 US dollar sudah mendekati ya teman-teman. Dan
saya melihat untuk potensi Bitcoin masih bisa ada doom susulan pada Bitcoin, dan di sini karena Bitcoin mengalami penurunan, pasti altcoin juga akan mengalami dump yang sama ya teman-teman, bahkan bisa 2 kali lipat dari penurunan Bitcoin. Dan hal itu sudah terlihat pada BNB di hari ini, di mana Bitcoin mengalami penurunan kurang lebih sampai 5%, dan di sini untuk BNB ini sudah mencapai 8,7%. Nah, di sini untuk support yang selanjutnya di sini setelah 290 jebol ya teman-teman, di sini ada di level sekitar 276 US dollar dan sampai 265 US dollar. Area ini adalah area yang spesifik yang bagus untuk mengambil area ataupun membeli BNB ini ya teman-teman. Tetapi kalian lihat terlebih dahulu apakah Bitcoin akan ada potensi pembalikan ataupun belum. Jika belum, kita tunggu saja ya teman-teman sampai benar-benar Bitcoin di sini mengalami pantulan. Dan di sini kita lihat mencoba menggunakan indikator, di mana di sini pergerakan rata-rata 30 menyilang pergerakan rata-rata 50 ya teman-teman, yang artinya di sini kekuatan bearish masih sangat kuat untuk BNB ini. Di mana di sini kita lihat garis berwarna biru ini menyilang garis berwarna merah ini ke bawah ya teman-teman. Berbeda jika menyilang ke atas, itu ada potensi untuk bullish suatu koin. Tapi di sini kita lihat lagi, di sini moving average berwarna biru ini kembali menyilang ke bawah ya teman-teman. Di sini yang artinya potensi crash masih sangat kuat. Dan di sini pertanyaannya terkait dengan BNB burn ini, dampak terhadap koin BNB secara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini untuk dampak jangka pendek untuk sekarang, menurut saya di sini potensinya cukup kecil ya teman-teman, dengan market crash yang saat ini. Berbeda pada saat BNB burn yang ke-15, di mana marketnya itu sedang mengalami bullish ya teman-teman di sini. Dan dengan adanya BNB burn dan dampak jangka pendeknya itu juga sangat bagus. Di sini harga BNB terlihat naik ya teman-teman di sini, berbeda dengan sekarang pada saat market sedang mengalami crash. Dan di sini untuk dampak jangka panjangnya, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang cukup bagus ya teman-teman, ataupun kabar yang cukup bagus untuk bagi para pemegang koin BNB ini, karena dengan hukum supply and demand, dimana jika jumlah supply-nya semakin sedikit dan jumlah peminatnya itu ataupun pembelinya itu banyak, maka itu bisa meningkatkan valuasi dari harga koin ya teman-teman. Oke, hanya seperti itu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.